Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Maya Tristi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Kerinci, Provinsi Jambi. Di video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam asas pendidikan, Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Pendidikan yang menuntun. Murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Proses menuntun anak, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan anak sebenarnya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Budi pekerti atau watak merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Dengan memahami dan menerapkan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diharapkan seorang guru dapat melakukan pendidikan yang berpusat pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif, sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari Modo 1.1? Saya melakukan penilaian pada murid hanya dari aspek kognitif saja dan tidak diimbangi dengan pembentukan karakter. Dalam proses pembelajaran, posisi murid dijadikan sebagai objek pembelajaran, sedangkan proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Dalam proses pembelajaran, hanya bersifat transfer ilmu dan ketercapaian materi semata. Menganggap kemampuan murid sama tanpa mempertimbangkan potensi yang mereka miliki. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Saya melakukan penilaian pada murid tidak hanya dari aspek kognitif saja, tetapi dari banyak aspek penilaian antara lain kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Dalam proses pembelajaran, murid sebagai subjek pembelajaran dan proses pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran yang memahami tingkat pemahaman murid berbeda-beda dan mereka memiliki potensi masing-masing. Proses pembelajaran tidak hanya untuk transfer ilmu tetapi menuntun. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid atau student center. Pembelajaran yang menuntun murid sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
menerapkan pembelajaran abad 21 yang terdiri dari berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Memahami karakter murid yang berbeda-beda dan melakukan pendekatan dengan menjalin komunikasi yang baik. Mengajar dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.